Kalian pasti tahu kan yang Ari Lasso sempat viral kemarin karena dia ketinggalan pesawat Batik Air. Sama gue juga ada cerita. Ingat ya, kalau tangan lo sudah mengacungkan ke atas seperti ini, artinya Laura mau apa? Bener, cerita. Nah sekarang lo pergi ambil dulu popcorn sama teh poci lo, baru lo balik kesini. Karena ceritanya seru banget. Nah waktu itu gue perjalanan pulang dari Papua ke Surabaya kan. Karena kita warga Konoha juga tahu yang namanya lain suka atur jadwal senak jidat. Jadi itu gue penerbangan jam 15.45 hampir jam 4. Lu tau gue udah nyampe bandara jam berapa? Jam 10 pagi. Jam 10 pagi. 6 jam sebelum penerbangan gue udah di situ. Bahkan dari jam setengah 8 pagi gue juga udah tewek, lo bayangin. Dan ternyata benar dicepetin sejam gitu. Tapi gue merasa gue gak dapet WhatsApp atau gak dapet pemberitahuan email gitu loh. Akhirnya gue coba cek. Ya Allah, dikasih taunya hari H dong. Gue nyampe berdoa dalam hati ya. Semoga teman-teman yang satu pesawat datang lebih cepet karena dicepetin sejam. Semoga mereka ngeh. Gue sampai berdoa, saking gue kasihan, gue takut sama mereka, dia nggak tahu. Udah ya, naik lah seperti biasa, naik. Ada orang yang kenal gue, hai Kak Laura, hai. Dia hai, Dayanti, gue nyapa-nyapa orang kan. Udah habis dari kayak gitu, nih ya, denger. Tulisan gue sebenarnya jelas, gate 2. Tapi karena gue tahu nih gue naiknya Lion ya, gue mau make sure lagi ke orang yang di depan yang tahu kan yang jaga-jaga di pergi itu, gue mau make sure lagi nggak ada pergantian nih. Karena sekali lagi tiket dari Papua ke Surabaya itu udah bisa bikin lu PP ke Singapura. Udah, gue tanya tuh, Mas ini bener kan yang buat tujuan ntar ke Makassar, kalau gue transit dulu ke Makassar? Oh ya bener mbak, di gate 2 duduk aja di belakang sana. Gue ngikutin kata dia, bener ya, gue udah cross check ya. Gue udah cross check. Duduk gue sana, tenang lah, gue main HP, makan, duduk kayak gembel, gue berjam-jam nunggu di situ. 14.40 gue udah mulai merasa aneh, kok ini gate-nya belum dibuka ya? Tapi ya nggak heran juga sih, soalnya emang lain sering telat deh, kayak sering banget ngaret gitu loh. Jadi gue pikir kayak, oh yaudah mungkin telat lagi dengan alasan ini ada. Jadi kayak ya udahlah gitu, gue tungguin aja. Gue mata gue terus tungguin tuh gate 2 terus. Dan tiba-tiba gue dapet last calling, panggilan untuk Ibu Laura Alarista agar segera ke gate 1 karena pesawat ingin terbang. Gue langsung panik. Untung gue gak ada bawaan banyak, langsung gue ambil ransel gue, oleh-oleh gue nge-sprint kayak di Hermes Runner anjing. Gue lari, gue lari sampai terengap-engap. Ya Allah. Dan bisa-bisanya pas gue nyampe gate 1, itu semua mbak-mbak mas-masnya jaga, matanya sinis banget tuh gue. Kayak gini. Mungkin dia kesel kayak, aduh ini orang lewat banget sih, masa terlambat, masa baru jam segini. Gue gak telat. Dan gue colok aja mata kau itu ya bodat. Sebisanya kalau lihat gue dari atas sampai bawah. Nih, gimana? Belum klimaks ya. Lanjut. Nah ini baru klimaks. Jadi tolong berhenti makan popcorn sama minumnya, berhenti dulu ya. Ini kita serius dulu. Gue udah keringetan, masih dalam pesawat, sampai duduk gue udah ngap. Jadi gini, nah awal pas gue mau masukin bagasi gue itu udah ada masalah. Dibilang katanya, maaf bu, tiket ibu bermasalah, jadi tolong bikin lagi tiket yang baru. Nggak tahu di mana gue dioper gitu kesana. Akhirnya gue kesana, gue print tiket baru gue. Dan pas gue baca itu tiket, lo mau tahu, yang harusnya pesawat gue Batik malah jadi Lion. Satu. Dan yang kedua, pas gue transit dari Makassar ke Surabaya, yang awalnya jam 5 sore, lu tahu berangkatnya jam berapa moncung itu? 8 malam. Langsung gue WhatsApp bapak gue, Pak, gini. Wih, bapak gue emosi langsung. Karena dia tahu anaknya mau debat kan nanti di Makassar, langsung kasih kisi-kisi sama dia. Nah, ngomong ini, apa yang bikin poinnya? Poin 1, poin 2, ini screenshotan harganya, bla 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 bla. Wih, udah disiapin. Gak mungkin bapak gue biarin gue sendiri. Pasti dikasih bekal sama dia. Pasti. Kan bapak gue bilang, kalau saya disuruh saya berabrik di tempat. Bapak gue pengen kayak gitu, Deh, latihan gue baca tuh semua. Ayo. Udah latihan duluan gue. Better gue mau kalah di Makassar, gue mau kalah, yang aja gue mau kalah. Udah, pas gue duduk tuh di kursi pesawat dengan gue yang capek, ngos-ngosan, keringetan, makin emosi. Amarah gue tuh makin berapi-api. 2,5 jam gue menyiapkan diri saat nanti turun. Gue tahu mau ngomong apa aja. Tapi bentar, ada iklannya nih, ada fun fact-nya lagi nih. Tiba-tiba gue dipindahin kursi gue, disuruh maju. Mereka ada problem seat, masalah tempat duduk, tapi tuh sama orang lain gitu loh. Dan yang dikenainnya ke gue. Dia sebenarnya ketolong sama gue, kita ada masalah, ibunya mau pindah nggak ke depan gitu loh. Cuma ya udahlah, kalau gue emang bisa bantu pasti gue bantu. Tahu ada masalah dan gue bisa jadi solusinya, ya udah, nggak apa-apa, gue pindah ke depan biar orang yang punya masalah ini dengan tiketnya bisa duduk tempat gue gitu loh. Tapi gue baru realize, loh berarti ada kursi kosong dong sebenarnya.
Pas gue lihat ke belakang, set, bener ada 6 kursi kosong. Set, nyampe lah di Makassar. Lo pasti ngira gue langsung begebu marah, emosi. Enggak. Gue pasti ngomong sopan dulu, gue pasti jelasin dulu, gue pasti ngomong dengan kepala yang dingin dulu. Meskipun gue udah kuatin ransel gue ya, udah gue gitu loh ransel gue kayak gue siapain bertarung. Tapi tetap saat gue ketemu Mbak itu di depan meja buat ngurus-ngurus tiket transit, gue ngomong, gue jelasin pelan-pelan. Karena bagi gue selagi masalahnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin, ngapain lu mesti emosi, ya kan? Ngapain lu mesti pakai urat, buang-buang tenaga. Mbak, tiket saya ini yang transit dari Makassar ke Surabaya tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan apapun diganti dari yang awalnya jam 5 sore malah menjadi jam 8 malam. Saya nggak mau, saya mau tetap yang berangkat jam 5 sore karena saya ada kerjaan malamnya. Terus lo tahu apa jawabannya? Oh iya mbak, maaf nggak bisa, soalnya jam 5 udah full, jadi mbak dipindahin ke jam 8 malam ya. Are you fucking kidding me? Tolong banget, emang ada solusi lain? Karena saya mau kerja malam-malam, jadi saya mohon banget. Apakah nggak ada kursi kosong lagi untuk yang jam 5 sore? Gua mohon sampai melas. Jawabannya, nggak bisa mbak, soalnya udah sesuai sistem, emang adanya jam 8 malam. Wah! Loh, nggak bisa gitu dong. Saya udah beli tiket ini dari lama loh mbak untuk jam 5 sore. Kok bisa tiba-tiba full? Berarti koordinasi kalian dong yang jelek. Apa jangan-jangan penerbangan yang pagi karena sepi kan tahu ke jam 5 sore? Alhasil full terus saya gitu yang mesti nanggung. Ya, saya nggak mau. Balikin sekarang juga duit saya 1,2 juta rupiah. Karena saya, demi bisa ikut penerbangan hari ini, saya mesti reschedule dan bayar 1,2. Dan kalian saya enak tidak ganti jam penerbangan saya nggak mau, balikin duit saya sekarang juga 1,2 juta rupiah. Atau kasih saya kursi penerbangan jam 5 sore. Nyos, gue gituin langsung. Emosi lah gue. Lu tanya bapak gue ya, gue gak pernah mempermasalahkan masalah duit. Tapi saat gue udah ngikutin apa mau lu, gue udah bayar, gue udah sesuai dan masih gak dapet apa yang udah harusnya menjadi hak gue, itu namanya lu cari masalah sama gue. Bahkan gak itu dong loh, gue itu pesawatnya juga diganti. Harusnya tuh awalnya batik, tapi diganti klien. Gue gak masalah kok harganya sama, masalahnya harganya beda. Dan memang batik sama lain kan sebenarnya masih bagusan batik, makanya harganya lebih mahal gitu loh. Yang ngapain gue bayar lebih mahal, kalau ujung-ujung gue dikasih yang murah, ya dikasih yang lain. Gue tanya sama lu. Jadi seperti tiketku banyak banget dipermainin saat itu. Akhirnya udah, gue dapet tiketnya. Udah, gue sampai di Surabaya dengan selamat. Yeay, happy ending guys. Udah, itu doang ceritanya. Makasih, shalom.